Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isalena, NIM 231010. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan kesehatan dalam organisasi. Di sini dalam hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Stresnya kerja ini munculnya ketika seseorang merasa dituntut pekerjaan yang dihadapi lebih besar daripada kemampuan yang dimilikinya. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, stres dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan produktivitas kerja. Prosesnya terjadi stresnya di tempat kerja, dimulai dari stres, yaitu sumbernya atau pemicunya stres. Stres ini bisa berupa beban kerja yang sangat berat, tekannya, waktunya, konfliknya dengan rekan kerja, atau tidak kejelasan penjelasan tugas. Ketika seseorang menghadapi stres, muncullah reaksi emosional dan psikologis yang disebut stres, seperti rasa cemas, tegang, dan tertekan. Jika stres ini berlangsung lama, maka akan muncul strain, yaitu dampak yang nyata dapat dirasakan oleh tubuh dan pemikiran perilaku seseorang. Strain ini akibat stresnya ini dapat kerja yang muncul dalam berbagai bentuk. Secara fisik, stres dapat menyebabkan sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan, hingga tekanan darah tinggi. Secara psikologis, stres dapat menimbulkan kecemasan, mudah marah, menurunnya kepuasan kerjanya, dan perasaan tidak beres semangat. Sementara itu, secara perilaku, stres ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas seperti absen dan keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Dalam organisasi, stresor dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah challenge stressor, yaitu stres yang bersifat menantang dan dapat memberikan dampak positif. Contohnya itu adalah tanggung jawab besar, target kerja yang tinggi, atau tugas yang kompleks. Meskipun menimbulkan tekanan, stres ini jenisnya ini dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kinerja karyawan. Jika dikelola dengan baik, keduanya adalah intrinsic stressor, yaitu stres yang bersifat menghambat. Contohnya itu birokrasi yang berbelit, konflik interpersonal, dan ketidakkejelasan. Peran stres ini jenisnya cenderung berdampak negatif karena menurunkan kepuasan dan kinerja kerjanya. Sumber stres ini kerjanya juga dapat berasal dari berbagai aspek. Stresor di lingkungan meliputi ketidakpastian ekonomi, politik, mempengaruhi rasa aman dalam bekerja,
stres stres ini organisasi ini berasal dari tuntutan pekerja peran dan hubungan kerja, sedangkan stresor ini berpersonal berkaitan dengan masalah pribadi seperti kondisi keluarga, masalah keuangan atau dan kualitas tidur. Stresor ini bersifat menumpuk, artinya semakin banyak stresor yang dihadapi semakinlah tinggi tingkat stresnya dirasakan seseorang. Stres kerja yang berpanjangan dapat berkembang menjadi burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional, sikap acuh terhadap pekerjaan, dan menurut rasanya pencapaian diri. Burnout ini tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga organisasi karena dapat meningkatkan absensi turnover yang menurunkan kinerja. Selain itu, burnout ini dapat menciptakan siklus negatif di mana kelelahan justru menimbulkan stresor yang baru. Selain itu, berdampak pada kinerja. Stres juga sangat berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Kurangnya tidur akibat stres dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Pekerjaan ini sangat sakit atau presenteeisme juga menjadi masalah karena membuat karyawan tidak bekerja secara optimal dan berpotensi menularkan penyakit kepada rekan kerjanya. Dari sisi kesehatan mental ini, stres ini dapat memicu gangguan seperti depresi, stres psikolog dan yaitu dorongan berlebihan untuk terus bekerja tanpa memperhatikan batasan diri. Oleh karena itu, stres ini perlu dikelola dengan baik oleh individu maupun organisasi. Secara individu, pengolahan stres ini dapat dilakukan melalui manajemen waktu, seperti menjaga kesehatan fisik, berolahraga, relaksasi, dan membangun pendukung sosial. Sementara itu, organisasi ini dapat berperan dengannya mengatur beban kerja yang wajar, memberi fleksibilitas kerja yang menyediakan program kesejahteraan dan menciptakan lingkungannya kerja yang mendukung kesehatan ini. Mental sebagian penutup, stres kerja ini tidak selalu bersifat negatif jika dikelola dengan baik. Stres ini dapat menjadi dorongan positif untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan diri. Namun jika diabaikan, stres ini dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan karyawan dan keberlangsungan organisasi. Untuk mengatasi diperlukan peran individu dan organisasi. Secara individu, karyawan ini dapat mengolah stresnya dengan mengatur waktu kerja, menjaga pola tidur, berolahraga, serta melakukan relaksasi seperti
meditasi. Di sini saya akan mengasih contoh. Contohnya itu karyawan yang membagikan waktu kerja dengan baik dengan rutin berolahraga cenderung lebih stabil secara emosional. Dari sisi organisasi ini, perusahaan ini dapat membantu dengan mengatur beban kerjanya yang wajar, memberikan fleksibilitas kerja dan menyediakan program kesejahteraan. Misalnya perusahaan ini yang menyediakan cuti, kayak kesehatan mental dan jam kerja fleksibel dapat menurunkan tingkat burnout. Yang kedua itu contohnya seseorang karyawan itu mendapatkan banyak tugas dengan tegang waktu yang sempit. Beban kerja ini tersebut menjadi stresor karyawan, kemudian merasa cemas dan tertekan karena takut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ini disebut stres. Akibatnya ini ia mengalami sulit tidur, cepat lelah dan emosional. Kondisi ini disebut strain. Sebagai kesimpulan ini, stres kerja adalah bagian dari kehidupan organisasi yang tidak dapat dihindari. Namun dengannya pengolahan ini yang tepat, stres ini dapat menjadi dorongan positif. Sebaliknya, jika diabaikan, stres ini dapat berdampak buruk bagi karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Oke, itu saja yang dapat saya jelasin. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.